Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video part 1 ya. Ini part 2-nya untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya di masa Pilpres itu. Jadi kita ingat sewaktu Pilpres kemarin kan, dukungan antara Jokowi dan Prabowo itu sudah memecah keutuhan bangsa. Bahkan sampai mengatasnamakan istimewa ulama. Keren, serem banget ya kayaknya. Nggak masalah, nggak apa-apa ya. Istimewa ulama menghasilkan capres dan cawapres itu nggak apa-apa, tapi ya kalau ada yang beda pandangan politik jangan dikafir-kafirkan, jangan dimusuhi. Nggak masalah kalian mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan pilihan ulama, ikut ulama, nggak masalah. Silahkan gunakan otak kalian untuk berpikir, kira-kira itu ulamanya bener apa enggak, terus yang didukung itu bener apa enggak. Bener dalam arti kata bukan dalam arti kata dia punya kesalahan atau seperti apa ya, enggak, cuman layak enggak kalau ulama dukung orang seperti itu. Indonesia itu warganya itu 200 juta lebih loh, masa sih yang berakal sehat cuma sedikit. Kalau saya sih netral kemarin, nggak milih Jokowi juga nggak milih Prabowo, karena saya dari dulu netral, nggak pernah ikut-ikutan. Cuman ada beberapa kejadian yang saya alami dan saya saksikan secara nyata tentang perpecahan itu. Contohnya, ada beberapa sahabat tempat tongkrongan biasa dulu nongkrong bareng, susah bareng, senang bareng. Tiba-tiba saat ada pilpres, karena ada beberapa yang berbeda pilihan politik, yang satu jadi sok suci banget, sok baik banget ya kan, sok agamis banget, temannya dimusuhin gara-gara beda pandangan politik. Padahal dulunya nggak masalah, pilpres sebelumnya nggak masalah, pilkada juga nggak masalah. Gara-gara hal seperti itu jadi bermusuhan. Bahkan nggak cuman di kalangan tempat-tempat tongkrongan, bahkan mungkin teman-teman yang lain menyaksikan perpecahan di kalangan keluarga. Satu keluarga pecah gara-gara beda pandangan politik, satu dukung Jokowi, satu dukung Prabowo. Lagi kan lucu aja ya kan, lucu aja. Baru tahu, baru dengar ada ulama dukung capres ya untuk memimpin Indonesia yang mayoritas Islam. Capresnya aja nggak tahu arah kiblat di rumahnya sendiri. Nyebut gelar Allah Subhanahu wa Ta'ala aja watu ulo. Nyebut gelar Nabi Muhammad aja hulaihi. Heran gue, kayak gitu pakai diusung pakai nama ulama, pakai nama hasil istimewa ulama. Aduh, heran gue. Ingat ya, gue netral, nggak dukung Jokowi dan nggak dukung Prabowo. Tapi caranya kalian bermain politik jangan sekejam itulah. Jangan mempermainkan agama untuk kepentingan politik. Silahkan kalian dukung Prabowo karena negarawan atau mantan militer, terserah. Tapi jangan bawa-bawa agama Islam, mengatasnamakan Islam untuk dukung dia, dan mengajak semua umat Islam untuk mendukung dia. Nyatanya apa? Dia gabung juga kan ke pemerintahan. Hah? Nggak malu kalian kemarin yang mengkafir-kafirkan sesama? Hah? Nggak malu kalian bawa-bawa nama Prabowo di saat khutbah sholat Jumat? Hah? Prabowo dengar suara azan aja ngajak ngopi. Otak dipakai. Orang Islam tuh tahu panggilan ada azan itu panggilan buat sholat, bukan buat ngopi. Saya suka ngopi, saya suka juga ngopi, karena saya juga perokok. Tapi saya tahu saat ada suara azan itu panggilan untuk sholat, bukan buat ngopi. Masa hasil istimewa ulama kayak gitu? Ulama apa itu? Pertanyaan saya cuma itu. Nyatanya kan Prabowo gabung juga ke pemerintah. Hal itu sudah saya prediksi dari awal.
Gampang kok prediksinya. Kalian kan ada YouTube, ada kuota buat lihat YouTube. Coba buka-buka video beberapa kejadian sebelumnya, pilpres sebelumnya. Lebih gampang tuh masa SBY. SBY dulu waktu jadi pilpres, waktu jadi presiden diusung Partai Demokrat. Partai Demokrat pemenang pemilu. Ketua DPR-nya pada waktu itu Marzuki Ali. Kadernya Partai Demokrat. Ya kan? Dia pemenang pemilu. Tapi saat PDIP menang pemilu karena mengusung Jokowi, ketua DPR-nya dari siapa? Dari Golkar. Golkar itu dulu kubunya Prabowo juga, dukung Prabowo jadi presiden bersama PKS dan Gerindra. Ketua DPR-nya dari Golkar, wakil ketua DPR-nya Fadli Zon dari Gerindra, sama Fahri Hamzah dari PKS. Terus PDIP di mana? Dia kan pemenang pemilu. Kenapa? Ada deal-deal politik di belakang itu. Entah apa deal-deal politik mereka. Nah, maka dari situ gue udah berpikir nggak mungkin besok tuh selamanya parpol tuh kuat oposisi. Kader-kader yang lain kan juga butuh jabatan. Makanya nggak usah terlalu dalam mendalam pilkada atau pilpres. Toh mereka nanti nggak lama juga berkawan, berkoalisi. Emang nggak semua, karena kan jatah kursi itu nggak semua bisa kebagian. Yang nggak kebagian ya paling teriak-teriak. Yang kebagian ya anteng. Yang tadinya membenci pemerintah, kritik tajam, semua dikritik, semua dicaci, semua dimaki, semua dicari kesalahan. Tapi nanti kalau udah dapat jabatan ya udah anteng, ikut membela malahan. Udah banyak contohnya. Cuman kalian aja yang nggak mau berpikir. Cobalah buka YouTube. Jejak digitalnya kan banyak. Nggak harus saya kasih tahu apa aja. Kita tinggal nunggu kemarin yang mempermainkan agama itu dipermalukan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara. Kita akan nggak tahu apa aja yang akan dialami. Kita saksikan aja. Gampangnya kalian lihat kanan kiri kalian yang kemarin main-main agama saat kepentingan buat pilpres, sekarang mereka alamin apa? Ya udah dilihat aja, disaksikan. Yang netral ya nggak ikut-ikutan, ya udah berdoa aja semoga nggak kena dampak dari semua itu. Kemarin gue juga sempat kena dampaknya kan banjir, nggak bisa masuk kerja gue. Maka dari situ gue doa tahan dulu lah, nanti sabar atau karena gue juga masih mau benerin genteng rumah yang bocor, tembok yang rembes. Kalau dihujan-hujanin terus kapan kerjainnya? Ya alhamdulillah beberapa waktu ini setelah kejadian banjir itu memang nggak ada hujan deras yang buat khawatir lagi, yang buat banjir lagi. Cuma masalahnya gue belum juga ngerjain benerin rumah. Oke lah, kita lewatin. Oke, kita kembali lagi. Hati-hati ya, kalian sudah bermain-main dengan alam ini untuk kepentingan politik. Jadi jangan lupa, jangan suka menyalahkan orang lain. Coba koreksi kalian sendiri. Gue itu udah berpikirnya dengan beberapa kejadian alam ini, yang gunung berapi aktif, ada yang bersamaan, ada yang selang-seling berapa hari. Saya kira kalian tuh akan sadar, tapi ternyata banyak yang nggak sadar. Oke, berarti butuh pergerakan alam yang lebih besar lagi untuk sekedar menyadarkan kalian. Tapi kalau kalian masih nggak sadar-sadar juga, ya apa boleh buat. Langkah terakhir ya, beberapa gunung berapi mungkin akan menghiasi angkasa secara bersamaan. Kita tunggu ya. Kalau kalian masih tetap seperti ini,
kita tunggu, kalian akan terima akibatnya. Saya jadi ingat tentang waktu Pilpres kemarin, ceramahnya Novel Bamukmin dari FPI. Dia mengatakan, ibu-ibu mau masuk surga, minta sama Allah, minta sama Rasul, minta sama Prabowo Sandi. Lu gila ya? Hah? Sejak kapan Prabowo Sandi punya hak klaim atas surga? Itu kalau kalian mau berpikir kemarin, salah satu permainan kejamnya untuk kepentingan politik kayak gitu. Jadi Allah kuasanya nggak mutlak lagi ya atas surga. Ya, bisa-bisanya masuk surga minta Prabowo sama Sandi. Allah bukan maha besar lagi sejak ada Pilpres kemarin. Kalian kayak itu masih nggak sadar. Ulama apa yang seperti itu? Apa kalian mau tiru? Heran gue juga. Sampai sekarang banyak yang gak sadar. Belum lagi Neno Warisman, donasi 5 juta, jihad, bisa masuk surga. Gila aja. Donasi buat Pilpres 5 juta bisa masuk surga. Dari mana ceritanya? Janganlah suka main-main agama untuk kepentingan politik. Jangan diulangin. Saran saya cukup kemarin terakhir. Ke depan masih ada pilkada dan masih ada Pilpres. Jangan diulangin permainan seperti itu. Dan kalian, rakyat Indonesia juga harus sadar. Jangan sampai ngikut-ngikutin hal seperti itu. Terlalu fanatik, berlebihan sama seorang. Kalian fanatik boleh, sama Nabi Muhammad tuh fanatik, nggak masalah. Karena Nabi Muhammad dijamin surga. Nah kalau Prabowo Sandi, sekarang tuh gabung di pemerintah, nggak malu kalian? Mengkafir-kafirkan sesama. Sekarang yang kalian dukung tuh gabung di pemerintahan. Tapi nyatanya kalian juga tetap memberontak kan? Cari-cari kesalahan, cari-cari celah. Kenapa? Kalian itu Prabowo, menurut kalian itu Prabowo Sandi untuk bisa kalian setir. Kalian memang ingin memperkeruh bangsa, memperkeruh suasana. Dan saya juga berdoa orang-orang seperti itu mending diambil aja, nggak usah ada di Indonesia, bikin rusak. Indonesia ini merdeka, yang berjuang tuh banyak, nggak cuma umat Islam, umat lain juga ikut berjuang. Jadi Indonesia ini milik bersama, bukan milik salah satu suku atau agama. Berbinekalah tunggal ika kalian. Kalau saran saya sih, kalian sekedar menyadari kesalahan kalian, bertobat, terus istighosah yang Islam, zikir bersama, mohon ampun sama Allah agar gejolak alam ini segera reda. Sekarang kalian dikasih tenang nih, saat ini mungkin terdengar suara kodok karena saya dekat sawah, cerah. Tapi lihat nanti, hati-hati kalian, pertengahan Maret atau akhir Maret, hati-hati. Karena pembalasan ini belum selesai. Nyatanya orang-orangnya masih beberapa yang saya buka dikit ya, beberapa orang yang di absen malaikat Israel masih ada. Nanti kalau orang-orang itu udah di absen, udah diajak ya, mungkin akan sedikit mereda. Jangan sampai pengorbanan ulama, kiai, ustadz yang sudah rela mengorbankan diri dan waktu untuk meredam
gejolak alam ini kalian sia-siakan. Banyak loh yang berkorban tanpa harus keluar-keluar nih, gua zikir tiap malam nih, gua doa tiap malam untuk meredakan amukan alam. Mereka nggak keluar-keluar. Kenapa? Ibadah mereka dari hati menuju sang pencipta, bukan dari hati keluar di media massa. Ustadz sinetron itu namanya. Hargai mereka. Udah banyak loh yang coba meredam gejolak alam ini. Karena apa ya? Karena ulah-ulah kalian yang kemarin memperkeruh suasana, main-main agama untuk kepentingan pilpres. Emang kalian doang yang punya Islam? Islam itu rahmatan lil alamin, bukan cuma milik kalian doang. Jadi sekali lagi saran saya, sadar diri, segera perbaiki diri, tobat. Silakan kritik pemerintah ini apabila ada yang kurang bagus, ada yang kurang tepat, dan berikan saran solusi. Jangan cuma ngebacot doang mah anak-anak SMP juga bisa nyacat, ngebacot, fitnah. Banyak, nggak usah jadi ustadz, nggak usah jadi sarjana, banyak anak SMP juga bisa. Yang minim itu apa? Yang memberikan solusi yang terbaik. Jadi bukan cuma sekedar solusi, jadi sebelum mengkritik tuh dipikir dulu dengan matang, kira-kira kritik ini tepat apa enggak, murni kritik apa sambil mencaci maki dan fitnah. Hati-hati. Kritik boleh, yang nggak boleh itu mencaci maki dan memfitnah. Kalau kalian suka mencaci maki dan memfitnah, kalau dibalas caci maki gantian, kalian nggak terima. Gimana sih? Suka caci maki orang, kalau dicaci maki balik nggak terima, lucu. Jadi coba perbaikin sikap kalian. Gak usah lah main-main agama untuk dengan politik, nggak layak. Yang layak itu apa? Politik yang mengikuti aturan agama. Kalau kalian sekarang dibalik, ya kan? Agama yang mengikuti kemauan politik kalian. Sampai bilang partai Allah lawan partai setan. Gila aja. Partai Allah lawan partai setan. Kok partai Allah kalah? Goblok. Bawa-bawa nama Allah sampai kalah itu nggak malu-maluin. Mana ada hal seperti itu? Kalian ciptakan sendiri. Itu kalian tahu, minta pertanggungjawaban sama pimpinan-pimpinan parpol atau petinggi parpol atau orang penting di parpol yang ngomong seperti itu. Orang kayak gitu masih kalian ikutin. Heran. Taknya di mana? Oke lah, sekian dulu dari saya. Lain waktu kita sambung lagi. Saya masih agak sibuk mengamati pergerakan alam. Jadi beberapa waktu memang jarang upload video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.